Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat semuanya antum pada hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi semangat yang luar biasa untuk terus menuntut ilmu ya. Pada hari ini kita belajar kembali pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa. Wahid, Isnain, Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Allah berikan kemudahan kita dalam menerima ilmu pada hari ini. Dan jangan lupa ketika kita belajar, adab-adab ketika kita belajar dilaksanakan ya. Misalkan yang muslim dan muslimah harus menutup aurat, kemudian duduk dengan tertib, kemudian harus juga fokus ya. Baik, Ustazah akan share screen untuk materi hari ini, melanjutkan pembahasan kemarin yang pada saat pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai panjang ya. Jadi kita bisa mengukur panjang suatu benda. Baik. Nah, di sini sebelum melanjutkan materi yang kemarin, kalau kita kemarin sudah membahas tentang mengukur panjang, bahwa panjang itu bisa diukur dengan satuan sentimeter dan meter ya. Nah, saya akan mereview kembali pada materi di pelajaran kelas 1 ya. Mungkin antum semua sudah pernah mendapatkan materi ini dan kita ulang sedikit. Bahwa ternyata ada cara mengukur suatu benda gitu ya, cara mengukur panjang suatu benda dengan satuan yang tidak baku. Ya, satuan yang tidak baku itu artinya apa? Satuan yang di situ sama, namanya di sini ada jengkal, ada depa, ada langkah, ada dengan korek api dan sebagainya. Nah, namun di sini dikatakan tidak baku karena alat yang digunakan, bagian tubuh yang kita gunakan untuk mengukur ini tidak sama antara satu dengan yang lain. Jadi ini bisa dikatakan perkiraan gitu ya, perkiraannya. Nah, kenapa alat di sini tidak sama gitu ya? Kita bisa bedakan gitu ya, misalkan ukuran tangan Ustazah Ifah dengan ukuran tangan Aina, apakah sama? Ternyata tidak sama, karena Ustazah Ifah sudah dewasa, Aina masih anak-anak. Jadi ukuran tangannya berbeda, kemudian panjang kakinya juga berbeda. Makanya di sini tidak baku gitu ya. Nah, akan tetapi ini kita bisa menggunakan satuan ini sebagai sebagai alat untuk mengukur secara sederhana. Jadi kalau kita misalkan tidak menemukan alat ukur meter ataupun sentimeter ya, misalkan menggunakan penggaris, maka di sini kita bisa menggunakan tangan kita. Nah, di sini ada yang namanya sejengkal, satu jengkal. Ini disebut dengan jengkal ya. Nah, ini adalah
jengkal. Ya, ini jengkal. Ya, jengkal itu adalah segini. Ya. Jadi dari ujung jempol sampai ujung kelingking ini satu jengkal. Ya, panjang seperti ini satu jengkal. Kemudian ada yang disebut dengan satu depa. Ya, satu depa ini lebih panjang, gitu ya. Lebih panjang karena apa? Karena di situ rentangan tangan itu disebut dengan satu depa. Kemudian ada langkah. Nah, di sini langkah, ya satu langkah gitu ya. Berarti ketika seorang melangkah, satu kali langkah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengukur suatu benda. Nah, biasanya kalau langkah ini misalkan ketika kita menghitung panjang ruangan gitu ya, kita bisa menghitung dengan langkah. Atau panjang tanah yang ada di rumah kita. Kita juga bisa menghitung dengan langkah atau depa. Nah, kalau yang jengkal ini menghitung apa? Nah, ini misalkan kita menghitung meja, ya ini dengan jengkal. Kemudian menghitung panjang lemari, itu boleh dengan jengkal, ya seperti itu. Ini adalah alat ukur yang tidak baku. Nah, untuk materi yang kemarin, Ustazah sudah menyampaikan tentang ini ya, yang sudah baku ya, mengukur panjang suatu benda dengan ukuran yang baku, dengan alat ukur yang baku ya. Nah, di sini seperti apa saja gitu ya. Nah, ini yang kemarin sudah Ustazah jelaskan ya, untuk cara mengukurnya sudah Ustazah jelaskan. Berarti di sini kalau kita menghitung ukur atau mengukur panjang suatu pensil dari ujung yang tumpul ke ujung yang runcing. Nah, di sini kita dekatkan dengan penggaris ya. Dengan penggaris kemudian diletakkannya di angka 0 yang ujungnya, bukan di angka 1 ya, tapi di angka 0. Nah, kemudian kita lihat lagi ujung yang tumpul di sini ternyata berada di angka 10. Berarti panjang pensil ini adalah 10 cm. Kemarin Ustazah sudah jelaskan semuanya dan sebagian antum sudah mengerjakan PR yang sudah Ustazah berikan. Alhamdulillah antum sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Nah, kita akan berlanjut di sini. Nah, di halaman 142. Nah, kita akan memilih alat ukur. Ya. Jadi kita akan memilih alat ukur apa yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini kita memilih alat ukur. Pernahkah antum mengukur panjang buku? Nah, di sini pernah nggak mengukur panjang buku gitu ya. Jadi buku yang kita miliki diukur menggunakan penggaris ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, jangan lupa siapkan penggaris dan meteran pita ya. Nah, penggaris merupakan alat ukur panjang. Nah, ternyata selain penggaris itu ada lagi alat ukur yang lain. Apa ya? Nah, kita akan perhatikan di bawah. Berikut ini adalah jenis alat ukur panjang. Nah, yang pertama ini adalah penggaris. Kemungkinan besar dan sepertinya antum semuanya sudah mempunyai ya, sudah mempunyai. Jadi alat penggaris ini tidak hanya untuk menggambar saja gitu ya, tetapi di sini untuk mengukur panjang suatu benda yang kecil-kecil. Kemudian ada yang namanya meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur anggota badan ya. Misalkan panjang kaki kita berapa, panjang lingkaran kepala kita ini berapa gitu ya. Mungkin antum ada yang ingat ketika waktu kecil diukur sama petugas kesehatan ya, kepalanya diukur, panjangnya diukur gitu ya. Ini menggunakan meteran pita. Kemudian selain itu ada apa lagi? Ya, misalkan di sini selain untuk mengukur panjang ternyata bisa untuk mengukur misalkan apa ya?
Panjang baju. Nah, panjang baju ya dan yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Nanti antum boleh lanjutkan di sini. Kemudian yang untuk mengukur yang selanjutnya, alat ukur panjang yang selanjutnya di sini ada meteran gulung. Nah, meteran gulung ini di sini disebutkan sebagai alat untuk mengukur panjang lantai ya, panjang lantai. Kemudian apalagi boleh disebutkan oleh antum ya, nanti ditulis. Misalkan panjang lantai, kemudian panjang apalagi? Ya, bisa juga digunakan untuk mengukur panjang kayu ya. Ya, misalkan panjang kayu atau juga panjang pohon ya. Pohon itu bisa diukur, misalkan pohon pohon mangga yang ada di depan rumah kita atau di sekitar kita itu bisa diukur dengan menggunakan meteran gulung. Ya. Selanjutnya di sini ada meteran dorong ya. Meteran dorong. Nah, di sini mengukurnya dengan cara didorong. Ya, ini digunakan untuk mengukur panjang jalan. Nah, ada lagi yang bisa menyebutkan untuk mengukur panjang apa? Nah, ada untuk mengukur panjang jalan. Ini biasanya meternya ini lebih dari berapa ya? 10 ya, lebih dari 10 meter gitu ya. Jadi ini sangat panjang sekali. Jadi misalkan ketika kita menemukan ketika kita berjalan di jalan tol, biasanya di sana ditemukan tulisan-tulisan ya. Tulisan-tulisan misalkan 3 km gitu ya, atau 50 meter atau 200 meter. Nah, ini cara mengukurnya dengan meteran dorong ini ya. Kemudian ada jangka sorong. Nah, ini digunakan untuk mengukur kedalaman lubang. Ya, jadi lubang yang kecil gitu ya, itu bisa diukur dengan jangka sorong ini. Nah, kemudian ada mikrometer skrup, ini digunakan untuk mengukur tebal kertas. Ya, kemudian apalagi bisa disebutkan tebal kain ya. Tebal kain. Ada lagi misalkan untuk mengukur tebal besi ya. Ya, ketebalan besi. Jadi besi itu bisa diukur ketebalannya. Ya, dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, ini alat-alatnya. Kemudian kita akan lihat, kita coba kerjakan sama-sama ya di Ayo Berlatih 6 ini untuk mengukur jarak antara dua pohon. Nah, kita menggunakan yang mana ya? Antara dua pohon itu biasanya jaraknya jauh atau dekat. Ya, ternyata untuk mengukur jarak dua pohon, di sini biasanya kalau tanaman itu tidak jauh ya. Sekitar 3 atau 5 meter. Nah, ini kita bisa menggunakan yang mana? Yang ini ya. Oke. Selanjutnya, kalau untuk mengukur panjang lingkar pinggang, ya pinggang, antum punya pinggang semua ya. Jadi kalau mengukur panjang pinggang yang ada di sekitar perut kita menggunakan yang mana? Apakah menggunakan ini, mikrometer skrup yang kecil ukurannya, atau penggaris, ataukah yang ini, meteran pita, ya. Nah, betul sekali kita mengukurnya dengan meteran pita. Selanjutnya, mengukur tebal kain. Oh iya, tadi Ustazah sudah berikan contoh dengan alat yang mana ya? Apakah ini meteran gulung atau penggaris atau mikrometer skrup? Ya, untuk mengukur tebal kain sama mengukur tebal kertas ya. Ini bukan panjang kain atau panjang kertas tapi tebal ya. Jadi misalkan ini ada tisu ya. Tidak terlihat ya. Misalkan ada ini ya buku. Nah, di sini ada buku.
Nah, di sini kita bisa mengukur tebalnya. Tebal buku sampul buku ini berapa? Kita bisa menggunakan mikrometer skrup. Ya, termasuk juga kain. Ya, misalkan Ustazah menggunakan hijab kerudung ini, kita bisa mengukur tebalnya kain ini dengan mikrometer skrup. Nah, berarti ini ya. Selanjutnya, mengukur panjang buku tulis. Nah, panjang ya, bukan tebal. Mengukur panjang buku tulis menggunakan yang mana? Coba antum tebak. Ya, betul sekali menggunakan penggaris. Kemudian mengukur panjang meja. Menggunakan apa? Yang manakah? Betul sekali, kita menggunakan penggaris ya. Oke, itu untuk memahami tentang alat-alat untuk mengukur ya. Baik, dari sini semoga antum bisa pahami kembali bahwa alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang di sini ada 6 ya. Yang pertama penggaris, boleh di sini nanti ditambahkan oleh antum ya. Di sini tambahannya apa? Bebas ya, yang penting sesuai di sini. Misalkan untuk mengukur panjang meja gitu ya, untuk mengukur panjang kursi ataupun yang lainnya. Kemudian yang meteran pita ini biasanya dua hal ini ya. Nah, ini dan ini meteran pita dan penggaris ini biasanya hampir semua orang punya yang ada di rumah ya. Baik, Ustazah cukupkan sampai di sini. Apabila ada kekurangan, Ustazah mohon maaf. Semoga antum semuanya dimudahkan dalam belajar. Dan untuk hari ini tidak ada tugas ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu kembali di waktu yang akan datang. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.